Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Pada pagi hari ini kelompok 3 akan membawakan materi tentang perkembangan dan pertumbuhan. Langsung saja saya serahkan kepada kelompok 3. Perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses penambahan jumlah dan volume sel pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif dan irreversible. Perkembangan adalah suatu proses menuju tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan bersifat kuantitatif dapat dihitung atau dapat dinyatakan dalam suatu bilangan. Bersifat irreversible tidak dapat kembali ke bentuk semula. Terdapat jaringan meristem pada tumbuhan. Ciri-ciri perkembangan bersifat kualitatif tidak dapat dihitung. Terdapat pada alat perkembangbiakan atau reproduksi. Saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Di sini internal ada gen, hormon. Terus hormon pada tumbuhan terdiri dari auksin, sitokinin, giberelin, etilen, asam aksifat. Terus hormon pada hewan terdiri tiroksin, somatomedin, edikson, dan juvenil. Terus hormon pada manusia terdiri dari hormon tiroksin, hormon pertumbuhan, hormon testosteron, hormon estrogen. Faktor luar tubuh makhluk hidup atau eksternal yaitu ada makanan atau nutrisi, terus suhu, ada cahaya, air, dan air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ialah terbentuknya bunga dimulai dari alat kelamin betina atau putik yang mengandung sel telur atau ovarium lalu dibuahi oleh alat kelamin jantan atau benang sari yang mengandung sel sperma dan akhirnya membentuk lembaga atau zigot. Sedangkan pertumbuhan sekunder ialah setelah mengalami pertumbuhan primer, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan sekunder atau yaitu contohnya pada tumbuhan dikotil selain terdapat jaringan meristem primer juga terdapat jaringan sekunder. Pertumbuhan sekunder terdapat pada jaringan meristem sekunder berupa kambium gabus atau gabus. Fungsi kambium gabus adalah sebagai perlindungan terhadap tumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan organ tumbuhan menjadi bertambah besar ukurannya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan termasuk manusia dapat dibedakan menjadi dua fase utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrionik serta pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik. 1. Pertumbuhan dan perkembangan embrionik adalah fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh ibu betina. Kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan setelah masa embrio yang terdapat tahap-tahap yaitu pertama metamorfosis dan regenerasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan intelektual, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia atau lansia. Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kualitatif atau bisa diukur. Pertumbuhan berarti peningkatan dalam hal ukuran, contohnya bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar panggul, bertambahnya jumlah gigi, bertambahnya berat badan, dan perkembangan adalah perbedaan dengan pertumbuhan. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan
Pertama, tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu atau tunggal, salah satu jenis tumbuhan dari dua kelompok tumbuhan yang memiliki bunga, namun hanya satu buah daun lembaga. Hal ini membuat biji dari tumbuhan monokotil tidak mengalami pembelahan. Yang kedua, tumbuhan dikotil. Kedua, tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berbentuk buah. Biji pada tumbuhan dikotil dilindungi oleh semacam daun buah yang biasanya disebut dengan karpet. Berbeda dengan tumbuhan monokotil. Kotiledon atau daun lembaga pada tumbuhan dikotil terdapat sepasang atau dua daun lembaga. Tumbuhan dikotil memiliki dua cara dalam berkembang biak, yaitu secara diminutif dan vegetatif. Yang ketiga, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping satu. Yang kedua, tidak membelah saat berkecambah. Yang ketiga, akarnya serabut. Keempat, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar. Yang keempat, batang tidak bercabang dan beruas luas. Yang kelima, ujung batang dilindungi oleh koleptil. Yang keenam, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari sejumlah 3 buah. Yang terakhir, tidak memiliki kambium pada batang maupun akarnya. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah memiliki biji berkeping buah, membelah saat berkecambah, berakar tunggal, memiliki batang yang bercabang. Sekian materi dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik, itu tadi materi dari kelompok 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Perkenalan nama, jangan lupa. Perkenalan nama, stambuk. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan stambuk 40122156. Yang saya pertanyakan di sini tentang kan faktor eksternal dari perkembangan dan pertumbuhan itu terdapat suhu. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman? Bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman? Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fatima. Pertanyaan tadi, bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, jika lingkungan suhu minimum, maka tanaman tidak akan tumbuh. Suhu optimum akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi, sedangkan suhu di atas maksimum akan mengakibatkan tanaman tidak mengalami pertumbuhan dan tanaman akan mati jika tidak dapat beradaptasi dengan cekaman. Bagaimana Siti Fatima? Sudah jelas, saya menambahkan sedikit jawaban dari teman saya. Nama saya Sri Utami dengan hasil stambuk 342. Jadi suhu itu sangat berpengaruh pada tumbuhan karena suhu tinggi mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam berbagai cara. Yang paling jelas adalah efek panas pada fotosintesis, di mana tanaman menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen, dan respirasi, proses yang berlawanan di mana tanaman menggunakan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. Sekian. Bagaimana yang lain, masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Bagaimana Dr. Fatima, bisa paham dengan jawabannya? Bisa. Oke. Selanjutnya untuk 1 orang lagi penanya. Ada yang bertanya? Silakan Afriani. Baik, perkenalkan, nama saya Afriani dengan akhiran ini 161. Saya akan bertanya tentang apa yang mempengaruhi terjadinya hambatan perkembangan terhadap hewan. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afriani. Nama saya Fatmawada dengan stambuk A40122141. Pakan menjadi kebutuhan utama yang sering mengalami masalah karena hingga saat ini sebagian besar peternak masih bergantung pada pakan penghijauan yang semusim dan bermanfaatnya limpah atau hasil sampingan dari tanaman peternak. Bagaimana Afriani? Jelas Afriani? Untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, saya rasa cukup jelas diskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hari ini. Saya tarik kesimpulan bahwa perkembangan makhluk hidup itu tak lepas dari pertumbuhan, sedangkan
pertumbuhan itu mandiri adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat tidak dapat kembali ke asalnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.